Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan taklin serial Asuntoloyoisme yang ke-10 ini, seri ke-10, dengan topik kalau Bung Karno nyebut Islam Sontoloyo, bagaimana kalau kita nyebut Pancasialis Sontoloyo. Bahan renungan kita bersama, semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah, dalam rakaat tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Bagaimana kalau kita berimajinasi, kalau tulisan Islam Sontoloyo dikemukakan sekarang, Bung Karno menulis, apa tidak heboh tuduhan penistaan agama, blasfemi itu, penodaan, pencemaran dan sebagainya. Ya tentu saja yang dimaksud Islam Sontoloyo ya umatnya. Jadi kalau kita nyebut Pancasialis, ada orang yang berpancasila, ngakunya begitu, ahlinya itu. Dan pada yang nomor 9 yang lalu kami menyampaikan tentang pengkhianatan kaum cendekiawan, juga sang penguasa Machiavelli yang kontroversial itu. Ya, kesimpulan pengkhianatan kaum cendekiawan artinya ya pernah diplesetkan itu nyanyian maju tak gentar membela yang benar menjadi maju tak gentar membela yang bayar. Itulah termasuk pengkhianatan kaum cendekiawan, katanya kira-kira begitu. Sekarang kalau mengaku semangat Pancasialis, beberapa waktu yang lalu katakan tidak sama korupsi, nyatanya sebagian besar mereka koruptor, masuk penjara, tingkat-tingkat tinggi itu, pejabat-pejabat tinggi, ada yang ketua DPR dan sebagainya, ada yang menteri agama bangsanya, katanya gitu. Kemungkinan pernah Anda mendengar ya ini pernyataan Maftuh Basuni, menteri agama waktu itu ya, katanya membuat pelesetan atau apa gitu. Bekerja adalah ibadah, tapi korupsi adalah mata pencaharian. Coba kita renungkan hal-hal begini. Kalau Bung Hatta dulu gambarannya tentang korupsi sudah menjadi kebudayaan Indonesia. Cobalah kita kalau dari Pancasialis Sontoloyo, artinya jelas kebalikannya. Gambarannya Bung Karno, kalau umat Islam begini-begini tadi, yang perselingkuhan, jual beli agama, pernikahan dan sebagainya, kurang kemajuan. Bagaimana kalau Pancasila kebalikannya itu? Pancasialis kebalikannya itu. Ya gambarannya kurang lebih, pertama, kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau di Sontoloyo kayak menjadi kehantuan yang maha banyak. Itulah yang saya gambarkan, Tuhantuisme. Sedekah ini, sedekah itu, ingkang bau reksa itu kan bisa nggak itu termasuk Tuhantuisme? Pada kurang lebih 10 hari sebelum meledak gempa bumi Jogja, ya, tahun 2016 atau berapa waktu itu ya, saya ikut seminar atau simposium pertahanan nasional di Hotel Garuda. Kurang lebih 10 hari sebelum meledaknya itu, dalam forum saya di situ ada para ulama, para pensiunan jenderal, para cendekiawan, tokoh-tokoh besar. Apa yang saya sampaikan? Saya sampaikan adalah bisa menjadi musibah besar kalau penyembahan hantu Laut Kidul itu masih dilestarikan sebagai religius
Kemudian juga waktu ulang tahun Cilacap, waktu itu banyak profesor datang dari Pejajaran, juga dari Gajah Mada. Ulang tahun kota Cilacap, kira 10 tahun yang lalu, saya juga hadir di depan kabupaten saya itu menyampaikan, apakah sedekah laut itu yang memuja-muja Nyi Roro Kidul tidak termasuk membahayakan ketuhanan Yang Maha Esa Pancasila. Waktu itu masalah para petinggi akademis dari Pejajaran dan Gajah Mada saja perhatian pada yang saya sampaikan. Nah sekarang kalau yang sila kedua, yakni peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau menjadi Sontoloyo, jadinya ya kebinatangan yang zalim dan biadab. Peri kebinatangan ini. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Dan nanti disebutkan mereka bagaikan binatang, lebih sesat lagi nanti. Surat Al-An'am 179 itu. Sehingga filosof barat nyebut manusia itu hayawanun natiqun, ya bagaimanalah kita berpikir, berenung semampu-mampunya untuk anak cucu kita ini. Kemudian yang ketiga, kalau sila yang ketiga menjadi persatuan Indonesia di Sontoloyo kan terjadilah perpecahan Indonesia. Ya Allah a'lam, kesulitan membicarakan soal ini ya. Ya sebagaimana sebelum integrasi NKRI, kata tesisnya Mas Dr. Muljoko itu, Musai Integral Muhammad Nasir ini. Toh waktu itu Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia oleh Muhammad Nasir, ketua Mahsumi waktu itu. Enggak salah ya gitu. Kemudian kalau Sontoloyoisme yang keempat apa ini? Jadi yang aslinya itu adalah permusyawaratan dalam perwakilan hikmah bijaksanaan itu. Kalau di Sontoloyo kan Pancasialis, tadi sial gitu itu, menjadi penguasaan yang dikangkangi oleh laknat persekongkolan atau konspirasi antara penguasa dan pengusaha, antara pemborong dan pembohong. Nah ini yaitu tadi nyanyian semangat bagaimana yang membela yang bayar gitu itu. Itu mungkin gambaran yang sekelumit diingatkan atau dinasehatkan oleh Machiavellisme itu. Yang di politik tanpa moral, juga berdagang tanpa moral. Ya bukan hanya politik toh, politik itu melanda kemana-mana. Kemudian Pancasialis yang kelima, apa itu? Kalau kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, nanti bisa terbalik menjadi kesengsaraan bagi rakyat jelata ini. Itulah tanggung jawab kita bersama. Ya Bung Karno menyampaikan Islam Sontoloyo. Mungkin kalau beliau sekarang menulis, mungkin akan nulis Pancasila Sontoloyo. Itu soal analogi imajinatif kita berpikir. Ya saya panjenengan semuanya ini semoga suatu tazkirah peringatan untuk diri saya, juga tausiah. Mari kita dalam keadaan Indonesia darurat corona ini, COVID-19 yang kami presetkan menjadi kode, V-nya victims, D-nya itu by devilkin, yakni pembangkitan massal, victims, pemusnahan massal, baik dengan devilkin, setan kecil, setan lembut. Itulah mungkin konspirasi antar orang-orang intelektual dan jenius, jin-jin campur aduk saya tidak insi wal jinni. Pada yang ke-10 ini mudah-mudahan suatu saat kita teruskan tentang berbagai macam hal untuk dalam rangka
menyusun fiqhul mungkarot, bagaimana kita memahami apa itu yang mungkar-mungkar. Barakallah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.